makanan-makanan seperti apa gitu yang bisa dilakukan kita untuk mendukung ASI ya. Jadi Mas Bong ini sedikit menanyakan terkait saudaranya, mungkin bukan hanya saudaranya, ada beberapa ibu-ibu juga yang mengeluhkan mengapa harus pindah ke susu formula, disebabkan karena itu tadi, karena ASINya kering. Ya, itu juga. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Masya Allah, pertanyaannya kompleks dan paripurna. Nah, kalau dilihat dari kasus, berarti pertanyaannya based on kasus fakta ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih ASI itu bisa jadi maksimal produksinya? Itu bisa disebabkan dari persiapan sejak kehamilannya. Jadi ASI itu memang kalau dilihat keluarnya, kita berpikir keluarnya itu pada saat setelah melahirkan ya. Tetapi faktanya untuk persiapan ASI itu sangat panjang. Dia tidak hanya disiapkan saat dia persalinan, tetapi dia dipersiapkan dari kehamilan. Yang telah saya ungkap tadi bahwa pada saat usia lebih dari 16 minggu usia kehamilan, di situ sudah terjadi remodeling payudara, kemudian terjadi yang disebut dengan laktogenesis 1. Di situ akan terjadi proses pembentukan ASI kolostrum tadi. Nah, seperti apa caranya? Itu bisa jadi dari faktor nutrisinya. Kita harus mengonsumsi nutrisi yang direkomendasikan sesuai isi piringku. Bu harus memenuhi makanan pokok, sayuran, kemudian lauk pauk dan buah-buahan, juga kebutuhan airnya ya. Air mineralnya sehari ibu hamil itu harus minum 12-14 gelas, mencukupi dan membantu proses laktogenesis itu sendiri. Namun tidak hanya sampai di faktor nutrisi. Nah, kita juga bisa mensupport produksi ASI itu dari faktor stimulasi. Di usia lebih dari 38 minggu, kita boleh memberikan treatment pada payudara dengan memberikan perawatan payudara sederhana, seperti dengan membersihkan puting, kemudian melakukan perawatan di area payudara, di areolanya, di bagian yang hitam, dan di bagian payudaranya yang besar ya, boleh dilakukan kompres pakai air hangat, itu boleh dilakukan. Namun ingat, di usia lebih dari 38 minggu, saat itu bayi sudah matang dan siap dilahirkan. Karena apa? Jika kurang dari 38 minggu bisa jadi terjadi kontraksi, karena ketika ada sentuhan di area areola atau payudara, itu bisa menyebabkan rilisnya hormon oksitosin. Nah, si hormon oksitosin ini juga membantu proses kontraksi. Jadi dia bukan hanya membantu proses kontraksi di payudara, tapi juga membantu proses kontraksi di rahim. Bisa jadi kalau kurang dari 38 minggu, bisa jadi terjadi tanda-tanda persalinan. Kalau ada tanda-tanda persalinan, bayinya bisa lahir sudah aterem atau sudah matang. Nah, selanjutnya pada saat dia lahir bisa juga diberikan stimulasi pijat oksitosin. Nah, iya, pijat oksitosin, dia berada di area belakang. Di punggung, benar. Stimulasi ini akan mengirimkan sinyal ke otak untuk merilis hormon oksitosin tadi. Setelah tadi ibu melahirkan, itu juga bisa dilakukan oleh suaminya ya, atau keluarga lainnya. Dan harus tetap mempertahankan nutrisi yang direkomendasikan sesuai isi piringku tadi.